sunnah wudu, yaitu ghuslul kafaini, yaitu membasuh kedua tangan, qabla wajhi, sebelum kita membasuh wajah. Karena membasuh wajah itu adalah rukun yang pertama Pak. Maka tangan kita harus dibersihkan terlebih dulu. Walahumal ahwal, ini ada dua keadaan Pak. Ya, ada kedua keadaan ya. Yang pertama, ayyadapat najasatuha najasatuhuma. Jadi apabila kita yakin ya, kedua tangan kita ini terkena najis, ya najis Pak, ya. Yukrahu lahu akut kafaihi fil ina. Jadi dimakruhkan kita memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana. Ke dalam bejana. Jadi Pak, dulu itu orang wudu ya, orang wudu itu dalam sebuah bejana Pak, air, bukan kayak kita ya dialirkan air. Beda ya Pak. Jadi sebelum masuk ke dalam bejana, sebelum dia mulai wudu, kedua tangan ini harus dibersihkan terlebih dahulu, jangan masuk bejana. Kalau masuk ke bejana maka airnya terkena najis gitu loh Pak. Maka bersihkan dulu. Ini dalam keadaan apapun nanti ya, dalam mazhab ya. Nanti kita ceritakan ya semuanya Pak. Ya, oke. Jadi walahuma ahwal. Nah, ini ada dua keadaan yang pertama ini tadi ya, jadi kalau maka hukumnya kalau kita tahu tangan ini masuk ya, tangan ini adalah terkena najis, maka tidak dibolehkan masuk ke dalam bejana ya. Kemudian kita harus cuci sebelumnya 3 kali ya. Nah, jadi hukumnya adalah makruh tahrim. Jadi kalau kita sampai masukkan itu air telapak tangan kita ini ke dalam bejana, makruh tahrim Pak. Makruh tahrim tahu? Makruh yang mendekati haram. Ya. Jadi makruh mendekati haram seperti apa Pak? Seperti merokok. Merokok itu makruh tahrim. Para ulama mengatakan hukumnya makruh, tapi jelaskan bahwa ini makruh tahrim, makruh mendekati haram, beda dengan makruh tanzih. Ya, makruh tanzih itu makruh tapi boleh dilakukan. Nah, itu makruh tanzih. Tapi kalau makruh tahrim, makruh mendekati haram, boleh ditinggalkan. Ya, seperti itu ya. Nah ini, jadi hukumnya makruh tahrim itu kalau kita masukkan. Kenapa? Li'annahu yufsidul ma. Karena kita kalau memasukkan tangannya ke dalam bejana, maka itu bisa merusak air. Airnya menjadi air najis. Kita sepakat ya, sedikit pun ya najis masuk ke air yang airnya jumlahnya sedikit di bawah 2 bulan, maka dihukumi najis. Kalau tangan kita najis masuk di kolam renang, masuk kolam renang nih Pak. Ya, kolam renang ini najis nggak? Tidak, karena kolam renang airnya lebih banyak, airnya lebih dari 2 bulan. Nah, kalau kita dalam bejana Pak, di bejana ini pasti airnya sedikit aja kena, maka dihukumi najis. Nah itu Pak. Ya, paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, keadaan kedua Pak. Nah, ada kita ragu nih Pak. Ini ragu, jadi kita ragu-ragu nih. Apakah tangan kita terkena najis atau tidak? Ya. Dan kita tidak tahu wala yadri aina batat yadahu. Dan kita tidak tahu nih tangan kita di kemana nih waktu tidur, terutama waktu tidur nih Pak. Ya, terutama waktu tidur kita tahu nggak di tangan kita kemana-mana nih waktu tidur Pak? Nggak tahu, maka kita ragu-ragu kan? Ragu-ragu ini kita mau bangun tidur Pak. Nah, disunahkan di sini siapa? Ya, yukrahu lahu aidon, maka dimakruhkan juga hal yang demikian. Ya, amsul kafai filina, untuk memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana. Qabla ghuslihima salasan, sebelum kita mencucinya 3 kali. Jadi kalau kita ragu Pak, ragu nih, lebih baik dicuci. Ya, lebih baik dicuci. Karena kita nggak tahu nih, terutama kalau kita tidur nih, kemana aja tangan kita. Maka yang dilakukan pertama Pak, ketika kita bangun, kita ke WC, ya hati-hati, tangan kita ini bisa jadi masuk ke dalam patah atau sebagainya. Maka kita cuci dulu tangan kita sebelum kita
masuk ke ember mana gitu Pak. Diajarkan juga kepada anak-anak kita Pak. Karena kebiasaan mereka langsung masuk aja ke dalam bak mandi. Nah ini kebiasaan nih Pak. Padahal nggak boleh nih, tangan kita nggak tahu di mana kita sebelumnya. Nah itu ya seperti itu ya. Oke, maka hukumnya makruh juga Pak, makruh litahrim ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum", apabila ya, salah satu dari kalian bangun min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil, diperintah Nabi, maka basuhlah yadaihi, kedua tangan, qabla an yudhilahuma, ya sebelum kalian masuk ke dalam bejana. Nah ini Pak ya. Jadi dibersihin dulu ya. Ya, salah 3 kali ya. Salah 3 kali. Fa innahu la yadri, maka sesungguhnya la yadri, kan kita tidak tahu aina batat yadu, kemana tangan kita perginya pada saat tidur. Bisa saja gagal Pak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala yaqnis yadayhi fil ina qabla ayyasiluhuma salasan, maka janganlah memasukkan kedua tangan di dalam bejana sebelum membasuh kedua tangan salah 3 kali. Wahada madhab Syafi'i, yang demikian itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i, wa Malik, dan Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i